Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fahmi dari kelas PMIA 2 dengan NIM 21010460008. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS PPKN. Video ini tentang review materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Mari simak videonya. Oke, pada pertemuan pertama kita membahas tentang RPS dan kontrak belajar seperti pada perkuliahan pada umumnya. Pertemuan kedua kita membahas tentang urgensi Pancasila dan filsafat Pancasila. Penjelasannya pada berikut ini. Urgensi pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Urgensi PPKN untuk mengajarkan sikap baik serta menjunjung tinggi Pancasila. Selanjutnya, untuk memperkuat nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan mengenai ideologi bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila kewarganegaraan dalam jangka pendek, mengetahui Pancasila dengan benar. Dalam jangka panjang, memberikan kesadaran akan kebenaran Pancasila mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari dan kesadaran bernegara. Tujuannya, meningkatkan wawasan bernegara dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta tanah air dan agar menjadi warga yang baik. Selanjutnya, filsafat dasar Pancasila. Secara etimologis atau cabang ilmu pelajari asal-usul kata. Pancasila berasal dari Sanskerta Indra atau bahasa kata Brahmana, yaitu panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Pancasila dikenal di teks ajaran moral Buddha di dalam kitab Tripitaka. Nibbana, suatu keadaan yang bergantung pada diri kita sendiri menuju surga dengan perbuatan baik. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Pancasila diusuli oleh 3 orang, yakni Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya terdapat isi rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Walaupun di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menggunakan istilah Pancasila. Secara terminologis, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal. Satu aturan peralihan terdiri pasal 4 dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Selanjutnya pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh kita sudah mulai masuki presentasi. Ini hasil dari presentasi teman-teman mahasiswa kelas PMIA 2. Penjelasannya pada berikut ini. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan
kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalisasi Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan penyandanggunaan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dapat dijadikan wadah untuk mempersatukan segala kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai agar tercipta negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Pancasila terkandung 5 nilai yang menjadi pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia. Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Menurut Hara, tahun 2000, nasionalisme mencakup makna luas, yaitu persamaan, keanggotaan, dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, memerlukan sesuatu kebanggaan untuk menampilkan identitas sebagai suatu bangsa. Kebanggaan memiliki arti, yaitu proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan. Nasionalisme pada hakikatnya adalah suatu ideologi negara modern, seperti demokrasi dan komunisme. Bahkan, kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang sifatnya ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut aliran Marxis adalah titik pertemuan antara politik teknologi dan transformasi sosial. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara sebagai pedoman dalam tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantaranya pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya berkait dengan semangat toleransi kehidupan antar umat beragama. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea, yaitu bahasa Inggris, yang artinya gagasan. Pengertian, katalogi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, sense of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut aliran ide disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang ditemukan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, seorang Prancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, Indonesia yaitu sense of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis.
Ideologi juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar berdirinya NKRI. Lebih jauh, Pancasila adalah dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, ia menjadi titik orientasi seluruh kehidupan masyarakat secara luas dengan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlandaskan Pancasila, semoga tidak menjadikan kita melenceng dari agama. Sesungguhnya apa yang ada pada Pancasila dijiwai oleh hukum Islam yang harus dijunjung tinggi oleh umat. Nilai-nilai atau inti-inti dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila sebenarnya ada hubungannya dengan ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1000 tahun yang lalu. Dalam hubungan antara agama Islam dan dalam Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menjunjung dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan juga. Tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Oke, pada pertemuan ke-8 kita diadakannya UTS dan ini adalah sebuah tugas UTS mereview pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8. Cukup sekian dari saya, Ahmad Fahmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.